Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah akan kita teruskan nanti dengan salat isya berjamaah. Kita akan mengaji bersama tafsir surat-surat dalam juz 30 atau juz amma. Kita sudah berada di bagian yang kedua. Saya agak lupa ingat ya. Terakhir kita surat Al-Alaq atau ya, betul Al-Alaq ya. Yang bagian kedua atau yang 5 ayat pertama? Sudah bagian kedua. Berarti intinya bahwa orang kalau sudah merasa cukup, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, la yatgha, innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Yang dicontohkan dalam surat Al-Alaq itu siapa? Abu Jahal ya, Abu Jahal. Apa yang dilakukan? Dia melarang Nabi sholat di Masjidil Haram. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Jadi kenapa orang melarang orang lain untuk tidak melaksanakan sholat di suatu tempat? Ini suatu kezaliman. Kemudian Allah mengancam, la illam yantahi lanasba'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Jadi akan ditarik ubun-ubunnya kalau tidak berhenti. Ternyata dia tambah memusuhi dakwah Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas surat Al-Qadar. Kalau surat Al-Alaq khususnya 5 ayat pertama berbicara tentang wahyu pertama yang diturunkan, maka surat Al-Qadar ini berbicara tentang malam di mana Al-Quran itu turun dan menjelaskan keutamaan malam itu. Surat Al-Qadar ini termasuk Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayatnya ada 5. Kita akan baca bersama, meskipun ada di antara para ulama yang mengatakan ayatnya 6 ya, yang memisahkan antara tanazzalul malaikatu warruh menjadi satu ayat. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى
hatta matla'il fajr. Ya, ini 5 ayat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu, ay Al-Quran, jumlatan wahidan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunia. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz keseluruhan Al-Quran dari lauhul mahfuz ke langit dunia, dan terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kata anzalna atau anzala itu diturunkan sekaligus, tapi kalau kata nazzala itu Allah turunkan berangsur-angsur. Nah, nanti dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu turunnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Jadi Al-Quran turun dalam 2 tahapan. Dari lauhul mahfuz ke langit dunia itu sekaligus keseluruhan Al-Quran, dan turunnya di malam Lailatul Qadar. Sedangkan turun berikutnya dari langit dunia ke Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 atau 23 tahun ya. Kemudian dikatakan fi lailatul qadar, ay lailatul hakam wat takdir allati yaqdi fiha qada'us sanah kulliha. Jadi di malam penentuan, malam ditentukannya urusan-urusan dalam 1 tahun yang akan berlangsung. Jadi di malam itu semua yang akan terjadi, semua yang akan berlangsung itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi kalau ada pertanyaan wa ma adraka, menunjukkan kedahsyatan atau keistimewaan dari apa yang ditanyakan. Dan biasanya Al-Quran langsung menjawab. Seperti contoh dalam surat Al-Humazah yang sudah kita bahas, wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian apa itu neraka hutamah? Langsung dijawab apa? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Jadi bertanya tentang kengerian azab neraka hutamah, dijawab dalam 4 ayat. Atau dalam surat Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, langsung dijawab oleh Al-Quran, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, dan seterusnya. Jadi kalau Allah bertanya tentang sesuatu dengan ungkapan wa ma adraka, itu biasanya langsung dijawab oleh Al-Quran sendiri. Seperti halnya juga wa ma adraka ma Lailatul Qadar, langsung dijawab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu atau malam penentuan itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Al-amalus sholih fiha min sholatin wa tilawatin wa tilawati Qur'anin wa du'ain khairun min ibadati alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Beramal soleh di malam Lailatul Qadar, misalnya sholat, membaca Quran, doa, dan lain sebagainya, itu lebih baik dari beribadah 1000 bulan di tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan itu berarti salasun wa thamanuna sanah wa arba'atu asyhur. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 63 tahun 4 bulan. Kok 63? 83 tahun 4 bulan. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu antara 60-an sampai 70-an. Berarti kita belum tentu mencapai umur nanti
83 tahun 4 bulan ya. Nah, disinilah rahmat Allah. Allah jadikan satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Disinilah pentingnya Nabi mengingatkan para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Warruhu fiha. Siapakah ar-ruh yang dimaksud dalam ayat ini? Ai Jibril fi Lailatul Qadar. Jadi turunnya Jibril dan malaikat-malaikat selain Jibril di malam itu. Makanya salah satu makna Al-Qadar itu sempit. Kenapa sempit? Karena malam itu semua malaikat, Jibril disebut tersendiri dengan ungkapan ruh ya. Karena beliau yang paling mulia di antara para malaikat, itu turun semua membawa segala urusan, sehingga malam seakan-akan sempit. Nah, jadi Lailatul Qadar itu punya 3 makna. Al-Qadar itu kemuliaan, Al-Qadar itu takaran, dan Al-Qadar itu sempit ya. Kemuliaan artinya bahwa malam itu menjadi mulia karena Allah turunkan yang mulia, yaitu Al-Quran, kalamnya. Yang kedua, bahwa pada malam itu ditentukan urusan-urusan manusia dalam 1 tahun ke depan. Jadi malam penentuan. Yang ketiga, malam itu terasa seakan-akan sempit karena banyaknya malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ayyanzilun bi amrihi ta'ala lahum bitanazzul fiha. Jadi turunnya para malaikat ini mendapat izin dari Allah. Min kulli amr, ay min kulli amrin qadahu Allah taala fi tilkas sanah. Dari segala urusan yang Allah tetapkan dalam tahun itu, min rizkin wa ajalin wa ghairu zalika, baik berupa rizki, ajal, dan lain sebagainya. Jadi ditentukan pada malam Lailatul Qadar itu. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan di malam itu hingga terbitnya fajar. Ai salamun minasyarr kullihi min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Jadi malam itu dimulai sejak terbenamnya matahari dalam keadaan selamat dari segala keburukan sampai terbitnya fajar. Baik, itu makna kosakata yang terdapat dalam surat Al-Qadar. Minimal kita sudah memahami artinya secara letterlek ya. Sekarang kita masuk pada penjelasan ayatnya. Qauluhu ta'ala inna anzalnahu, ay al-Quran al-Karim alladzi kadzdzaba bihil mukadzibun. Sesungguhnya kami telah turunkan dia. Dalam bahasa Arab, kalau tidak disebutkan langsung apa yang diturunkan itu menunjukkan penghormatan, karena sudah dikenal. Jadi hu di sini maksudnya adalah Al-Qur'an yang didustakan oleh para pendusta, wa angkarahul kafirun, dan diingkari oleh orang-orang kafir. Yuhbiru ta'ala anna ma yatluhu abduhu wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa haqqun. Allah mengabari bahwa apa yang dibaca oleh hambanya atau oleh rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kebenaran. Di wahyu itu kebenaran. Wahyullahi wa kitabuhu anzalahu jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Wahyunya Allah, kitabnya Allah yang Allah turunkan dalam waktu sekaligus ya, semuanya dari lauhul mahfud ke langit dunia. Wa dzalika fi lailatul hukm wal qada, yaitu terjadi di malam penentuan. Allati yaqdillahu fiha ma yasha min ahdatsil alam, yang mana Allah menetapkan di malam itu apa-apa yang Allah kehendaki dari kejadian-kejadian yang ada di alam.
min rizkin, baik itu berupa diberikannya rizki untuk siapa, kepada siapa, wa ajalin, atau ajal yang Allah cabut ya, wa ghairihima, dan selain keduanya, ila bidayati sana al-atiyah, sampai 1 tahun berikutnya. Wa dzalika kullu sanatin, dan itu terjadi setiap tahun. Jadi malam Lailatul Qadar ini Allah turunkan segala urusan yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Wa hadza ka qaulihi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini juga sama dengan firman-Nya, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam keberkahan. Ini dalam surat Ad-Dukhan ya. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami memberi peringatan dengan turunnya Al-Qur'an itu. Peringatan apa? Kalau kita merujuk surat Al-Kahfi, di awal-awal surat Al-Kahfi ada 2 macam peringatan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Pertama yang diperingatkan kepada manusia dengan Al-Quran ini adalah ada azab yang pedih dari sisi Allah. Ya, ada azab yang pedih. Di samping juga memberi kabar gembira. Wa yubasyshirul ladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasanah. Ada peringatan, ada kabar gembira. Inilah moderasi Al-Quran, seimbang dalam menyampaikan sesuatu supaya orang berpikir mana yang harus dia ikuti. Kemudian apalagi peringatan kedua? Wa yundzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah ingin beri peringatan dengan Al-Quran ini bagi mereka yang masih mengatakan Allah punya anak. Makanya ayat-ayat Al-Quran itu sangat menyinggung, sangat menohok ketika berbicara tentang orang-orang yang menganggap Allah punya anak. Jadi mereka tidak berkenan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yufraku fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itulah ditentukan semua urusan dengan bijaksana, karena yang menentukan yang maha bijaksana. Idma qadahu Allah Ta'ala wa hakama biwujudihi qad kataba fil lauhil mahfuz. Semua yang Allah tentukan dan yang Allah tetapkan keberadaannya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kita mati kapan, di mana, jam berapa, itu sudah tercatat semuanya. Wa minhu Al-Qur'anil Karim, dan termasuk yang sudah tercatat itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Tsumma fi Lailatul Qadar tu'khazu nuskha min ahdasis sanah. Kemudian di malam Lailatul Qadar ini terdapat catatan tentang kejadian-kejadian dalam 1 tahun. Fatu'ta al-malaikah wa tunfadhu harfiyan fi tilkas sanah. Maka diberikanlah kepada para malaikat ketetapan yang akan terjadi selama setahun itu, dan nanti akan dieksekusi oleh mereka secara detail pada 1 tahun ke depan. Walidzalika kana Lailatul Qadar bimakna at-taqdir. Karena itu malam Lailatul Qadar itu disebut malam penentuan. Sya'nun azim, keadaannya yang sungguh agung. Fa faddalallahu ala alfi syahrin. Karena itu Allah tetapkan keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Wa akhbara an sababi fadliha annal malaika tatanazzalu fiha. Dan Allah beritahu sebab keutamaan malam itu, yaitu para malaikat turun secara bergelombol. Wa Jibril ma'hum bi'izni rabbihim. Begitu pula dengan malaikat Jibril turun bersama mereka, para malaikat yang lain, dengan izin Tuhan mereka.
ay yanziluna bi iznillahi ta'ala lahum wa amruhu iyahum bin nuzul. Jadi yang mengizinkan mereka turun itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanziluna mashubin bi kulli amrin, mereka turun dengan membawa urusan-urusan qadahullah yang telah ditetapkan oleh Allah, wa hakama bihi fi tilka sana min khairin wa syarrin, yaitu ketetapan-ketetapan baik berupa yang baik maupun yang buruk dalam satu tahun. Min rizkin berupa rizki, ajal ya, atau ajal seseorang. Walifadli hazihil laila kanatil ibadatu fiha tafdulu gairaha min nau'iha bi adafin mudha'afah. Karena keutamaan malam ini, maka ibadah yang dilakukan di malam itu lebih utama dibanding malam-malam yang lain dari jenis yang sama. Misalnya membaca Al-Quran, berarti lebih baik daripada membaca Al-Quran di 1000 bulan. Idh amilatil kallaila bihasb yahsabu li sahibihi amalu alfi lailatin ay thalathun wa thamanina sanah wa arba'atu ashhur. Jadi beramal di malam itu terhitung seperti lebih baik dari beramal di 83 tahun 4 bulan, yaitu 1000 bulan. Di sini ditulis alfu lailah, seharusnya alfu syahr. Ini ada kesalahan tulis sedikit. Hadza ma dalla alaihi qauluhu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan pada malam hari itu sampai terbitnya fajar. Ai hiya salamun min kulli syarr, keselamatan dari segala keburukan. Idh hiya kulluha khair, karena semua pada malam itu adalah kebaikan. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada individu-individu yang melakukan keburukan, tapi secara umum keadaan malam itu adalah keadaan yang baik. Min ghurubi syamsi ila tulu'i fajriha, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Innaha kulluha salam, semua keadaan malam itu adalah keselamatan. Salamul malaikati alal abidina minal mu'minina wal mu'minat, salam dari para malaikat kepada para hamba-hamba Allah yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wassalamatu min kulli syarr, dan keselamatan dari berbagai keburukan. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ahliha, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita berada di antara orang-orang yang mendapat kebaikannya. Allahumma amin. Itu penafsiran singkat dari surat Al-Qadar. Ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil, ada 6 ya. Yang pertama, takrirul wahyi wa itsbatun nubuwah al-muhammadiyah, peneguhan wahyu itu turun dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad. Karena banyak orang mendustakan wahyu. Masa sih Muhammad dapat wahyu? Jangan-jangan dia buat. Makanya para orientalis itu ada yang menyebut ajaran Islam ini dengan Muhammadanism. Dia menyangka bahwa itu akal pikiran Nabi. Bagi kita itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penetapan kenabian Nabi Muhammad, bahwa beliau nabi dengan diterimanya wahyu itu. Dan ini juga ada yang mendustakan, termasuk Abu Jahal. Tetapi secara hati nurani Abu Jahal itu tidak mendustakan bahwa nabi itu nabi. Hanya saja antara Mahzumi dengan Bani Hashim ini kan selalu bergantian berebut tahta.
menguasai Mekah itu. Kalau di kalangan Bani Hashim ini nanti ada nabi, terus kita buat nabi gimana? Kata orang-orang Bani Mahzumi. Sehingga Abu Jahal secara hati nurani percaya dia nabi, karena nggak pernah didapati nabi itu bohong. Tapi untuk tujuan tertentu yang dia inginkan, dia selalu ingin membuat cara menolak kenabian Nabi Muhammad. Yang kedua, takriru aqidatil qada wal qadar, penentuan akan keimanan kepada qada dan qadar, bahwa apa yang sudah Allah tentukan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian di download ya, di breakdown dalam malam Lailatul Qadar, dalam lingkup 1 tahun ke depan yang terjadi apa. Jadi induknya ada di Lauhul Mahfuz, kemudian di breakdown di malam Lailatul Qadar untuk menentukan kejadian terbatas, yaitu hanya satu tahun ke depan. Yang ketiga, fadlu Lailatul Qadar wa fadlul ibadati fiha, keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu keutamaan beribadah di malam itu. Ya, memang sudah lewat ya bulan Ramadan. Insyaallah Ramadan yang selanjutnya mudah-mudahan masih diberi umur untuk bisa menjumpai Lailatul Qadar. Amin. Yang keempat, bayanu annal Quran nazzala fi Ramadan jumlatan wahidah, bahwa Al-Quran ini turun di bulan Ramadan sekaligus 30 juz sesuai dengan tertib suratnya. Minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, yaitu turun dari lauhul mahfud ke langit dunia. Wa annahu ibtudi'a nuzuluhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan aidan, dan pertama kali turunnya kepada Nabi Muhammad itu juga di bulan Ramadan, ketika Nabi sedang tahannus di Gua Hira. Turun kepada beliau 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jadi Nabi sebelum jadi Nabi, sebelum diangkat menjadi Nabi, sering menyendiri di Gua Hira. Dalam 3 tahun belakangan beliau itu tidak nyaman melihat dekadensi moral yang terjadi di tengah-tengah umatnya, sehingga beliau minta izin ke keluarganya selama Ramadan menyendiri di Gua Hira, beribadah dengan ibadah Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana beliau beribadah tidak ada penjelasan yang detail. Pokoknya beliau berdiam saja di Gua Hira itu. Sehingga pada tahun ketiga di bulan Ramadan, tanggal 21 Ramadan, itu datang malaikat Jibril memeluk beliau, kemudian disuruh membaca Iqra. Tapi Nabi mengatakan, saya nggak bisa membaca, ma'ana biqari, karena yang dibaca juga nggak ada, mau baca apa. Tapi terus didekap oleh malaikat Jibril sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril menuntun bacaan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi ini namanya wahyu kenabian, belum sebagai wahyu kerasulan. Nanti berikutnya turun wahyu kerasulan, yaitu dalam surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Itu wahyu kerasulan ya. Artinya karena Nabi ini disuruh memberi peringatan, maka beliau diangkat statusnya menjadi Rasul. Karena itu beda Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi itu menerima wahyu tapi lebih dominan untuk dirinya sendiri, tidak ada misi khusus. Sedangkan kalau Rasul itu di samping menerima wahyu juga, tapi ada misi khusus. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun, itu misi khususnya ke Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel. Kemudian dikatakan di sini bahwa turun pertama kali juga di bulan Ramadan.
Yaitu turun sekaligus di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, turun kepada Nabi pertama kali di Gua Hira itu juga di bulan Ramadan. Nah, kenapa kok peringatan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan ya? Itu diambil dari ayat Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an, hari ketemunya dua pasukan besar ya. Di situ ada kata-kata anzalna ala abdina Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an, karena perang Badar itu disinyalir terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tetapi para ulama tidak sepakat dengan hal itu, sehingga yang dimaksud Furqan di situ bukan Al-Quran. Jadi Furqan di situ adalah pembeda antara yang hak dan batil. Dalam perang Badar itu sangat kentara sekali mana yang hak, mana yang batil. Nabi dan para sahabat mereka lah yang hak, sedangkan kaum kafir Quraisy ya, dalam perang itu adalah yang batil. Jadi itu arti Furqan dalam pengertian para ulama yang lain. Karena itu tidak ada malam Lailatul Qadar itu di 10 hari kedua. Nabi memerintahkan para sahabat dan kita semua mencari Lailatul Qadar itu di mana? 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Yang kelima, an-nadbu ila talabi Lailatul Qadar lil fauzi bi fadliha. Anjuran untuk mencari Lailatul Qadar dalam rangka memperoleh keutamaannya. Wa dzalika fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Dan itu terjadi di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Wa arja lailah fil ashril awakhir hiya al-witr. Dan yang lebih utama adalah di malam-malam ganjil. Kal wahida wal isrun 21 ila tasi awal isrun hingga 29, 21, 23, 25, 27 dan 29. Li hadisis sahih iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Yang terakhir, yang keenam, istihbabul iktsar min qiraatil Qur'an wa simaihi fiha limu'aradati Jibril ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fi Ramadan marratain. Anjuran memperbanyak membaca Al-Qur'an dan mendengarkannya di malam Lailatul Qadar itu, atau setidak-tidaknya di bulan Ramadan secara keseluruhan, karena malaikat Jibril memurajaah Al-Quran kepada Nabi itu 2 kali di bulan Ramadan. Intinya bahwa tidak harus di bulan Ramadan, meskipun Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, kita semua baca saja Al-Quran di hari-hari kita. Insya Allah mendatangkan ketenangan, insya Allah memberikan manfaat. Bahkan sampai pada tingkatan kalau saya nggak baca hari ini seperti ada yang kurang dalam aktivitas kebaikan sehari-hari, belum baca Al-Quran. Karena itu Bapak sempatkan waktunya entah berapa menit untuk membaca Al-Quran. Malam misalnya kok susah tidur, belum, sudah tidak kuat baca, ya dengarkan saja dari HP-nya atau dari sarana yang lainnya. Karena sekarang kan banyak lampu tidur pun bisa jadi Al-Quran. Kemudian ada rekaman-rekaman kecil yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, inilah surat Al-Qadar. Mudah-mudahan semakin kita memahaminya ketika kita membaca dalam sholat-sholat kita. Selanjutnya sambil menunggu waktu Isya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya atau sharing tentang surat ini, monggo, saya persilakan. Oke, Pak Bambang terus nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang satu malam Lailatul Qadar. Di sisi lain ada malam Lailatul Qadar yang seringkali dibicarakan setiap bulan Ramadan. Nah, saya katakan ada perancuan bulan. Lalu di Batu, lihat di Batu itu seringkali surat ini kan cerita soal turunnya Al-Quran. Tapi kadang-kadang banyak dibaca ketika kita takziah orang meninggal. Saya lihat seperti yang barangkali dari surat Al-Fatihah misalnya, bukan tentang kiamat, tapi seringkali dibaca sebagai suatu permohonan rezeki. Ya, seringkali memfungsionalisasi Al-Quran ini kan kalau saya lihat antara kesan yang tersurat dengan praktek empiriknya kok enggak matching. Terima kasih. Ya. Jadi memang dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dengan surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada dua surat yang menyebutkan satu di malam kemuliaan, satu di malam keberkahan. Yang di surat Ad-Dukhan itu malam keberkahan. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Karena malam Lailatul Qadar itu penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahannya, ibadah yang dilakukan di malam itu lebih baik dari ibadah yang dilakukan di seribu bulan. Solat yang dilakukan di malam itu lebih baik dari solat yang dilakukan di 1000 bulan. Itu kan keberkahan. Keberkahan itu kan artinya ziyadah fil khair, bertambahnya kebaikan. Itu makna keberkahan. Adapun pembacaan suatu ayat atau surat di momen yang tidak sesuai dengan pesan ayat itu, ya kita mungkin perlu menelusuri kenapa ada tradisi bacaan ayat ini, sehingga pesannya tidak pas dengan keadaan atau situasi yang sedang berlangsung gitu ya. Maka penting bagi kita untuk mengkaji pesan-pesan utama dari suatu surat, dari suatu ayat atau beberapa ayat, sehingga ketika kita membacanya pada momen tertentu memang dalam rangka tazkir, dalam rangka mengingatkan jamaah yang hadir akan pesan-pesan Al-Quran itu sesuai dengan momentum yang sedang terjadi. Jangan sampai keadaan katakanlah kematian disampaikan ayat yang tidak ada hubungannya dengan kematian misalnya. Ya, saya kira penting usulan ini, artinya pertanyaan ini, bagaimana agar pesan-pesan Al-Quran itu untuk kita pahami secara umum, sehingga momentum-momentum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat itu bisa kita sesuaikan, terutama para mubalik khususnya ya. Kalau jamaah kan tinggal mendengar saja. Baik, matur nuwun Pak. Lanjutnya silakan. Ya. 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 Melakukan sholat wajib saja selama beberapa saat waktu jalannya. Ya. Ya, memang mendapatnya ini tidak seperti mendapat door prize ya, kelihatan gitu ya. Ini mendapatnya secara transendental ya. Artinya seseorang itu ke depannya dalam kehidupan selanjutnya bisa jadi dia lebih baik dari keadaan sebelumnya, sehingga ibadah dia menjadi lebih istiqomah, doa-doa yang dia panjatkan lebih sering. Itu
bisa jadi menunjukkan dia memperoleh kebaikan malam itu. Karena itu bukan berarti malam itu tidak tidur, artinya begadang semalaman, tidak. Karena tubuh kita ini juga butuh istirahat. Tapi mungkin lebih banyak keterjagaannya dibanding malam-malam yang lain. Dan persiapan untuk malam itu bukan hanya di 10 hari terakhir. Sudah kita persiapkan keinginan kita, hati kita, supaya Allah menganugerahkan kita malam Lailatul Qadar. Mulai dengan tertib sholat malam di awal Ramadan ya. Jangan sampai baru semangatnya di malam-malam ganjil, sedangkan malam genapnya santai, bahkan nggak sholat malam misalnya. Ya mungkin itu tidak mendapat ya, kalau kenyataannya seperti itu. Karena kesinambungan ibadah itulah yang penting dirasakan oleh seseorang, dibanding dia hanya mendapat satu kebaikan yang dia anggap dapat, kemudian setelah itu nggak melakukan apa-apa. Seperti orang yang guyon ya, sudah sholat di Masjidil Haram ketika dia haji, setelah itu nggak sholat lagi karena sudah dirapel katanya. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 10.000 kali sholat di masjid lain gitu ya. Meskipun itu maksudnya guyon, tapi ada yang meyakini itu, sehingga tidak sholat lagi gitu. Nah ini kan kemabrurannya menjadi sirna, sehingga malam Lailatul Qadar itu memang tidak bisa dilihat secara lahiriah, tapi kita merasakan bahwa ada tambahan kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Secara pribadi tidak terasa, karena itu juga diukur dengan kesungguhan dia mencarinya. Jangan-jangan dia hanya rutinitas saja, pokoknya saya sholat gitu aja, tidak ada kesungguhan untuk betul-betul mendapatkannya. Berarti orang ini nggak ingin sebenarnya, jadi Allah nggak kasih. Tapi kalau betul-betul orang ingin, sudah dia siapkan dari awal Ramadan, insya Allah ada kebaikan yang akan dia peroleh. Karena itu kita tetap menjadikan ini sebagai rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, dan kita tetap berusaha mencarinya, meskipun bukan berarti tidak tidur. Ada saat kita tidur, tapi lebih dominan untuk kita bangun di malam-malam ganjil itu untuk memperolehnya. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, saya kira ini kita lanjutkan insyaallah Sabtu keempat dengan surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.